Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 224, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Di satu sisi tribun, Jared Roy duduk di sana, dan di samping ada George Roy, tetapi keduanya dibungkus rapat sehingga tidak ada orang lain yang mengenalinya. Patriark, jika kamu ingin tahu apakah Nathan Lewis ini adalah putra dari wanita tertua, kamu dapat mencoba darah pria ini terlebih dahulu. Jika darah di tubuhnya merasakan auramu dan bereaksi, itu akan membuktikan bahwa kalian berdua terhubung dengan darah, kata George Roy dengan suara rendah. Jared Roy tidak berbicara, tetapi menjentikkan jarinya dengan ringan, dan napas yang tak terdengar langsung menuju Nathan Lewis. Nathan Lewis, yang sedang bersiap untuk menggambar, tiba-tiba sedikit gemetar, dan kemudian melihat ke tempat Jared Roy duduk. Nathan Lewis tidak mengenal Jared Roy, dia juga belum pernah melihat Jared Roy sebelumnya. Tetapi ketika matanya tertuju pada Jared Roy yang terbungkus erat, hati Nathan Lewis tiba-tiba berkedut. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan orang lain dengan jelas, Nathan Lewis bisa merasakan siapa orang yang duduk di sini. Penuh amarah, membara di hati Nathan Lewis, tepat ketika Nathan Lewis tidak bisa mengendalikan emosinya, tiba-tiba Andrew menepuk pundak Nathan Lewis, pria kecil, giliranmu. Tiba-tiba gangguan Andrew menyebabkan kemarahan Nathan Lewis menghilang. Nathan Lewis tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertarung dengan keluarga Troy, dan kekuatannya tidak sebanding dengan keluarga Troy. Jika dia membiarkan keluarga Troy mengetahui identitas sebenarnya terlalu dini, maka masalah Nathan Lewis akan semakin besar di masa depan. Nathan Lewis berbalik dan mulai menggambar banyak. Dan setelah cahaya terang melintas di mata Jared Roy, dia perlahan bangkit, berbalik dan pergi tanpa tinggal, dia juga tidak menonton pertandingan berikutnya. Melihat ini, George Roy buru-buru mengikuti. Saat ini semua pihak di arena sudah diundi, dan kini akan memasuki kompetisi resmi. Dia melihat seorang pria pendek dan gelap melompat tiba-tiba, dan kemudian tubuhnya langsung jatuh ke atas ring. Pada saat pria pendek itu jatuh di atas ring, ada pria lain dengan sorban di kepala dan janggutnya. Dia berjalan ke atas panggung dengan santai. Keduanya saling berpelukan berhadap-hadapan, dan tidak berbicara. Namun aura yang terpancar dari tubuh mereka bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Tubuh pria pendek itu tiba-tiba terangkat, dan dia meninju pria bersorban di kepalanya itu. Pukulan ini sengit dan ganas, tetapi tidak terduga, dan kecepatannya sangat cepat. Ada semburan ledakan yang menusuk telinga di udara, kekuatan pukulan ini bisa dilihat. Tuan Nathan, pukulannya adalah Songpa, seorang master dari kerajaan Tai. Orang ini telah berlatih Muay Thai sejak dia masih kecil. Kekuatan dan kecepatannya telah mencapai titik ekstrim, dan serannya juga sangat kejam. Falco Wetner memperkenalkan Nathan Lewis. Nathan Lewis tidak peduli, meskipun Songpa itu meninju dengan keras, dan kekuatan serta kecepatannya telah mencapai titik kesempurnaan, tetapi bagi Nathan Lewis, ini tidak cukup. Tubuh emas Nathan Lewis yang tidak dapat dihancurkan tidak dapat dipatahkan bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan. Selama pengenalan Falco Wetner oleh Nathan Lewis, Songpa telah meninju lebih dari selusin pukulan berturut-turut, tidak hanya tinju, lutut Songpa juga menyerang ke arah lawan seperti badai. Hanya dalam beberapa puluh detik, pria berkerudung di kepalanya itu dipukul di bagian perut, terbang keluar ring, membentur tanah dengan keras, dan menyemburkan darah. Meski cederanya serius, Songpa jelas berbelas kasih dan tidak mengambil nyawa pihak lain. Menang dengan satu pukulan, Songpa menatap penonton dengan penuh semangat, yang berikutnya bisa bermain. Begitu kata-kata Songpa jatuh, saya melihat tubuh Watanabe Ichiro sedikit bergetar, dan kemudian seluruh tubuhnya seperti bulu, ringan mendarat di atas ring. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Melihat yang berikutnya adalah Ichiro Watanabe, wajah Songpa jelas berubah, sepertinya Songpa masih takut pada Ichiro Watanabe. Apakah kamu turun dari panggung sendirian, atau kamu membutuhkan aku untuk melakukannya? Ichiro Watanabe memandang Songpa dan bertanya dengan jijik. Songpa mengerutkan kening. Meskipun dia takut pada Ichiro Watanabe, bagaimana mungkin Songpa mengaku kalah di depan begitu banyak orang dan pada kesempatan seperti itu? Siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak pasti, kata Songpa,
dan meninju Watanabe Ichiro dengan pukulan. Kali ini kecepatan Songpa sedikit lebih cepat, tetapi di pertandingan pertama barusan, Songpa juga mempertahankan kekuatannya. Menghadapi pukulan Songpa, Watanabe Ichiro justru meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, sementara tangan lainnya memegang pedang panjang di tangannya, sepertinya dia tidak berniat untuk bergerak. Melihat Watanabe Ichiro sangat membencinya, kemarahan batin Songpa meningkat, dan dengan raungan, Songpa memancarkan aura yang mengerikan, dan aura ini langsung berubah menjadi patung Buddha. Dia melihat tangan besar patung Buddha menamparkan Watanabe Ichiro di depannya, tampak seperti telapak tangan yang ringan, tetapi mengandung momentum yang luar biasa, dan kekuatannya luar biasa. Melihat pemandangan di depannya, wajah Andrew juga sedikit berubah. Falco Wagner kembali menatap Nathan Lewis, ingin melihat reaksi Nathan Lewis, tetapi menemukan bahwa wajah Nathan Lewis tenang, seolah tidak ada perubahan ekspresi. Ini adalah telapak tangan Luo Vajra Agung. Saya tidak menyangka pria di depan saya ini mempelajari telapak tangan Luo Vajra. Kekuatan telapak tangan ini mungkin lebih kuat dari bom. Saya tidak tahu bahwa Ichiro Watanabe bisakah dia menahannya. Watanabe Ichiro tidak takut, kenapa dia masih tidak bergerak. Semua orang di tribun sedang berdiskusi. Songpa mengeluarkan raungan, dan telapak Luo Vajra seperti gunung yang menekan bagian atasnya. Melihat telapak tangan itu hendak mengenai kepala Ichiro Watanabe, Ichiro Watanabe masih berdiri tak bergerak. Tepat ketika semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Watanabe Ichiro, tiba-tiba Watanabe Ichiro menggerakkan tangan kanannya yang memegang pedang, sementara tangan kirinya masih berada di belakang punggungnya. Banyak orang tidak melihat dengan jelas apa yang sedang diduduki Ichiro Watanabe, tetapi ekspresi beberapa orang kuat di tribun sedikit berubah pada saat ini, dan ekspresi Nathan Lewis juga berubah. Karena dia bisa melihat bahwa bukan karena Watanabe Ichiro tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya membuat gerakan tiba-tiba, dan pedang tajam itu telah ditarik keluar dari sarungnya, menusuk lebih dari selusin pedang. Hanya karena kecepatannya yang begitu cepat, banyak orang yang tidak bisa melihat dengan jelas gerakan Watanabe Ichiro. Patung Buddha yang memadat di depan Ichiro Watanabe mulai menghilang, dan Songpa menatap Ichiro Watanabe dengan kaget. Jarak antara keduanya hanya setengah meter, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bergerak saat ini. Embusan angin bertiup, dan tubuh Songpa tiba-tiba jatuh di atas ring. Dengan tubuh Songpa jatuh ke tanah, semburan darah keluar dari tubuh Songpa, seperti panah darah yang ditembakkan kemana-mana, membuat cincin berdarah. Setidaknya ada selusin lubang darah di tubuh Songpa, dan seluruh tubuhnya akan ditusuk ke sarang lebah. Mata Songpa melebar, dan dia tidak sabar untuk mati. Aku memberimu kesempatan untuk turun dari panggung. Kamu tidak menghargainya. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Melihat tubuh Songpa, Ichiro kata Watanabe dengan arogan. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget. Kekuatan Watanabe Ichiro berada di luar imajinasi banyak orang. Andrew yang awalnya penuh percaya diri, kini memiliki wajah yang sangat serius. Falco Wagner menoleh dan menatap Nathan Lewis, matanya penuh kekhawatiran. Kekuatan yang diperlihatkan oleh Ichiro Watanabe benar-benar mengerikan. Jika Nathan Lewis bukan lawannya, dia pasti akan terbunuh di tempat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Nathan, Falco Wagner ingin mengikuti Nathan Lewis untuk memastikan apakah Nathan Lewis yakin bisa mengalahkan Ichiro Watanabe. Jika dia tidak yakin, dia mungkin juga akui kekalahan dan kalah lebih baik berada di depanmu daripada kehilangan nyawamu. Nathan Lewis tidak berbicara, tetapi menatap Falco Wagner dengan santai. Falco Wagner tidak mengatakan apa-apa, dia menoleh ke belakang dan melihat cincin itu. Saat ini arena sudah dibersihkan, dan tim Taigo memelototi Ichiro Watanabe, namun mereka tidak berani angkat bicara, apalagi mereka sudah menandatangani sertifikat hidup dan mati terlebih dahulu saat bertanding di atas panggung, dan mereka bisa tidak membalas jika hal seperti itu terjadi. Siapa selanjutnya? Watanabe Ichiro memegang pedang panjang di tangannya, melihat sekeliling, dan berkata dengan bangga. Perwakilan dari negara Kaliba di bawah panggung terlihat sangat jelek. Menurut aturan lotere, dia harus berada di atas panggung, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh Ichiro Watanabe barusan membuat perwakilan dari negara Kaliba sedikit pemalu. Pada akhirnya, perwakilan negara Kaliba langsung mengakui kekalahan, mereka tahu bahwa mereka hanya akan dipenggal saat berkuasa. Setelah perwakilan negara Kaliba mengakui kekalahan, yang berikutnya adalah Andrew dari negara Guosing. Andrew, apakah kamu yakin? Putri Ana bertanya pada Andrew. Kali ini, Andrew tidak memiliki kepercayaan diri barusan, dia sedikit mengernyit dan berkata, biarkan aku mencoba.
Ana tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam menyerahkan pil kepada Andrew. Andrew melirik Ana, memasukkan pil ke dalam sakunya, dan berjalan perlahan ke atas ring. Ana mengepalkan tangannya erat-erat, jelas sedikit gugup. Putri Ana, prajurit Andrew Anda mungkin bukan lawan dari Watanabe Ichiro, jadi jangan gugup. Falco Wetner melihat Ana yang gugup, jadi dia menghiburnya dengan suara lebar. Kepala penegak Wetner, terima kasih, kami prajurit kerajaan Guosing tidak boleh gagal, kata Ana dengan mata tegas. Bahkan jika kamu memberinya pil peledak, kalian dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana bukanlah tandingan Ichiro Watanabe. Kata Nathan Louis datar, apa yang kamu katakan? Ana menatap Nathan Louis dengan marah, jika bahkan Andrew tidak bisa mengalahkan Watanabe Ichiro itu, maka kamu bahkan tidak akan menjadi lawan. Sebaiknya kamu berdoa agar Andrew kita bisa memenangkan ini pertandingan, dalam hal ini, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Tidak perlu berdoa, tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Nathan Louis menggelengkan kepalanya sedikit. Ana memelototi Nathan Louis, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Andrew dan Ichiro Watanabe sudah bertarung di atas ring. Saat menghadapi Andrew, Watanabe Ichiro jelas tidak sesantai saat menghadapi Songpa, dan pedang panjang di tangannya juga. Sudah keluar dari sarungnya. Pedang panjang seperti daun willow memancarkan cahaya dingin yang suram, dan setipis sayap jangkrik. Setiap kali pedang diayunkan, pedang itu menyambar seperti sambaran petir. Mengandalkan keunggulan ukurannya, sepasang tangan besi Andrew sangat kuat, dan dia tidak takut dengan pedang panjang di tangan Ichiro Watanabe, dan langsung menggunakan sepasang tangan besi untuk menyamai pedang panjang Ichiro Watanabe. Dang dang dang, terdengar suara tombak emas, dan kepalan tangan Andrew tidak terluka sama sekali. Meskipun kedua belah pihak datang dan pergi, tidak ada yang mengambil keuntungan, tetapi Andrew menggunakan tinjunya untuk melawan pedang panjang Watanabe Ichiro, dan jelas bahwa Andrew lebih unggul. Lihat, tangan besi prajurit Andrew tidak takut dengan senjata tajam apapun. Aku telah melihat prajurit Andrew menangkap peluru dengan tangan mereka. Ana melihat bahwa Andrew tampaknya berada di atas angin, dan langsung menjadi tidak nyaman. Gugup, dia menatap Nathan Louis dan berkata dengan bangga. Nathan Louis hanya tersenyum, dan berkata dengan ringan, dalam 10 langkah, prajurit Andrew Anda akan dikalahkan. Apa yang kamu katakan? Ana tiba-tiba berdiri, apakah kamu mengutuk prajurit kami? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Putri Ana, tenanglah. Melihat ini, Falco Wetner buru-buru membujuk Ana. Kemudian dia memandang Nathan Louis dan berkata, Tuan Nathan, Guosing adalah tetangga yang ramah di negara kita. Bersabarlah, jangan menyinggung Putri Ana dan merusak hubungan diplomatik antara kedua negara. Nathan Louis mengangguk, benar itu. Tepat ketika Nathan Louis dan yang lainnya berbicara, Andrew dan Ichiro Watanabe di atas panggung sudah bertarung 5 atau 6 gerakan lagi. Sepasang tangan besimu sangat kuat, tapi kamu hanya bisa melangkah sejauh ini. Ichiro Watanabe memandang Andrew dengan cibiran, dan tiba-tiba sosoknya berkedip. Andrew meledak dengan momentum, dan otot-otot di tubuhnya tiba-tiba membengkak, seperti lapisan baju besi yang melilit tubuhnya dengan erat. Ichiro Watanabe akan menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Kata Falco Wetner kaget saat melihat ini. Ekspresi Ana menjadi tegang lagi. Kepala penegak Wetner, apa teknik pedang 9 bayangan ini? Tanya Nathan Louis. Tuan Nathan tidak tahu bahwa Watanabe Ichiro yang paling kuat adalah teknik pedang 9 bayangan. Ketika teknik pedang 9 bayangan digunakan secara ekstrim, lawan tampaknya bertarung dengan 9 orang identik, yang masing-masing adalah hantu. Dan masing-masing dari mereka tampak nyata, ini adalah teknik pedang yang digunakan oleh Ichiro Watanabe untuk mengalahkan 5 sekte bela diri besar kita seorang diri. Falco Wetner menjelaskan, sangat kuat. Nathan Louis sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap setiap gerakan Ichiro Watanabe di atas panggung. Dia melihat tubuh Ichiro Watanabe berkedip-kedip, seolah-olah tiba-tiba terbelah. Ichiro Watanabe yang lain muncul tiba-tiba, dan kemudian terbuka lagi. 3 Ichiro Watanabe yang identik mengelilingi Andrew. 2 dari 3 orang ini pasti hantu, tapi di mata semua orang, masing-masing begitu nyata. Andrew, untuk menghadapimu, aku hanya butuh 2 klon bayangan, kata Ichiro Watanabe dengan jijik. Suara-suara itu sepertinya berasal dari mulut ketiga Ichiro Watanabe, dan mereka tidak bisa dibedakan dari suaranya saja. Saat ini, ekspresi Andrew serius dan menakutkan, dia mengeluarkan ramuan yang diberikan oleh Ana dari sakunya tanpa ragu, dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Roar, setelah ramuan itu masuk,
tubuh besar Andrew mengeluarkan suara gemuruh, dan kemudian otot-otot di tubuhnya mulai membengkak dan pecah. Tak lama kemudian, tubuh Andrew berubah menjadi beruang coklat besar yang diselimuti bulu coklat, dengan mata merah memamerkan taringnya. Bearman, Falco Wetner menatap Anna dengan heran. Anna tidak berbicara, tetapi menatap ring itu dengan gugup. Nathan Lewis juga sangat terkejut ketika melihat Andrew berubah menjadi beruang coklat. Dia tidak tahu apa itu manusia beruang, dan itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia tidak menyangka ada hal seperti itu di luar negeri. Berani berubah di bawah pengawasan semua orang, sepertinya kamu juga tahu bahwa kamu pasti akan kalah. Watanabe Ichiro sepertinya tidak terkejut sama sekali ketika Andrew tiba-tiba berubah menjadi beruang coklat, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Sedikit kegembiraan. Oh, Andrew meraung marah, dan menamparkan Ichiro Watanabe dengan kaki beruangnya yang besar. Menghadapi serangan Andrew, Watanabe Ichiro tetap tidak bergerak dengan sedikit cibiran di wajahnya. Boom! Andrew menamparkan telapak tangannya, dan seluruh ring bergetar beberapa saat, tapi Watanabe Ichiro di depannya tidak terluka sama sekali. Telapak tangan tadi hanya mengenai hantu Ichiro Watanabe, jadi tidak mungkin melukai Ichiro Watanabe. Andrew melewatkan satu pukulan, dengan cepat berbalik dan menamparkan Ichiro Watanabe di sisi lain lagi. Sayang sekali kali ini kosong lagi. Andrew sangat marah, dan dia terus menyerang Watanabe Ichiro dengan kedua telapak tangannya, tetapi dia gagal setiap kali memukul. Tidak peduli ke arah mana dia menyerang Watanabe Ichiro, ternyata itu adalah hantu. Segera, Andrew terengah-engah, mengeluarkan banyak energi, rambut coklat di tubuhnya perlahan memudar, dan matanya kembali ke warna aslinya. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.